di dalam ibadah kesucian pada pagi yang indah ini. Kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, karena Dia menyertai langkah demi langkah kehidupan kita setiap waktu. Kita ada membuktikan bahwa kemenangan ada dalam tangan kita, karena janji Kristus mengenai kebangkitannya, Dia menjamin kemenangan untuk kita berjuang di dalam kehidupan yang penuh ujian tantangan, apalagi pada saat-saat ini, zaman saat ini, tantangan dan ujian yang selalu bertubi-tubi dalam hidup. Tapi kita yakin bersama dengan Dia, kita memperoleh kemenangan. Karena itu kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mazmur 100 berkata demikian, mengatakan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon agar Allah melayakkan kehidupan kita, sehingga pada waktu kita memuji Tuhan, kita layak di mata Tuhan. Dan berkat akan mengalir dalam hidup kita, berkat rohani kita, sehingga terjadi kebangunan rohani. Dan ibadah ini saya serahkan kepada pemimpin acara. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Waduh, kurang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita anak muda selalu ada yes-yes-nya 3 kali ya di setelahnya. Jadi apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Yes. Haleluya. Ya, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini kita boleh bertemu dengan saudara seiman dan kita boleh bertemu dengan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita awali dengan pujian semangat, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, Untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan, untuk puji. mari kita ulangi bersama-sama. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. kita bertemu. Bertemu untuk menyebar Tuhan. Kita bertemu Saling mengasihi, kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji mari kita semua bangkit berdiri. kita bertemu lagi. Yuk, Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. kita bertemu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh kasih tos kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik.
belum tos kanan kiri, mari silakan. Saling mendoakan. Puji Dia. Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. kita bertemu. Bertemu saling mendoakan. Puji, puji Dia, glory, haleluya. Puji nama, Puji Dia. puji Dia, glory, haleluya. Puji, Sekali lagi puji Dia. puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita semua sudah bersepakat, bersatu hati, kita boleh menyembah Tuhan, boleh memuji Tuhan, dan itu boleh dimasukkan ke dalam hati kita. Puji Dia untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Luapkan ucapan syukurmu melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 oh sembah Dia, puji Tuhan, amin, bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau ucapkan berkat. Kita mau ucapkan syukur karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan seumur hidupku Tuhan. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan yang layak. Terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pada Bapak Mayor. Mari bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah baik. Karena Engkau selalu menilik hati dan pikiran kami. Engkau selalu memberkati setiap saat dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami Bapa. Sempurnakan ucapan syukur kami, agar ucapan syukur kami dilandaskan dengan iman percaya. Ucapan syukur kami didasarkan dengan pengharapan kepada Allah yang hidup, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena itu kami memohon Engkau saja yang berkarya dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Bagi hamba-hamba yang mengambil bahagian dalam ibadah kesucian ini. Bagi seluruh jemaat Tuhan. Engkau siapkan hati dan pikiran kami. Agar kami dapat memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah begitu peduli dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau telah mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Bahkan kami diikat dengan tali kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Suatu momen yang indah kami memperingati akan kemenangan Yesus Kristus dalam hidup ini karena Engkau telah bangkit. Dan itu ada jaminan dalam setiap orang percaya. Karena itu Engkau saja yang berkarya dalam ibadah ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kami terjadi kebangunan rohani. Sertai dari awal hingga akhir ibadah kesucian ini. Karena itu kami tabiskan ibadah ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 288. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib.
Mari kita semua boleh berdiri bagi Yesus. Hai prajurit salib. Berdiri bagi Yesus. Hai prajurit salib. Bendera. Benderanya diikat. Jagalah dengan baik. Palanya ia angkat kepada kemenangan. Jika musuhnya kalah, Tuhan. Ayatnya yang kedua. Katakan berdiri. Berdiri bagi Yesus di dalam kuasa-Nya. Kekuatanmu sendiri tiada berguna. Pakai senjata Allah, berjaga dan berdoa. Jika tugas membangkit, selalu siap sedia. Aja yang ketiga. Amin. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir segera. Sekarang menderita, nanti bergembira. Amin. Kepada yang telah menang akan diberi mahkota, dan dengan raja dunia memerintah selamanya. Yes, haleluya. Kita boleh berdiri bagi Yesus, amin. Untuk selamanya kita mau pertahankan iman keselamatan itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita boleh bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Mari kita bersama-sama membaca. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya dan kekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita boleh memuji-muji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sumber kekuatan kita, siapa ya? Siapaku? Yesus. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Maka dari itu pada pagi hari ini kita bersama-sama katakan Allah sumber kuatku. Haleluya, kita boleh memuji Dia. Boleh bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau kekal selama. Allah sumber, amin, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari semua Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri kembali. Kita pujikan dengan sorak-sorai. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber, amin, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi Allah sumber, yuk. Kuatku, Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Bersama-sama katakan ya. Allah sumber, yuk. Kuatku. Lebih kencang Bapak Ibu Saudara. Kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah ya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Kita boleh andalkan selalu Yesus. Kuatku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Ya. Ada satu pujian yang lebih semangat lagi. Kalau pujian ini setelah ini lebih deg, deg, deg. Jadi Bapak Ibu Saudara tepuk tangannya juga lebih semangat ya. Setuju? Mari kita sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai yuk. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan yuk. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam
bersorak-sorai. Muliakan, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, lebih kencang yuk. Bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya menebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa, papa, para papa, para papa, papa, para papa, para papa, papa, para papa, papa, para papa, papa, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa, papa, para papa, papa, bersama yuk. Para papa, papa, para papa, papa, para papa, papa. Yeay, sorak semulai kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Amin. Sudah semangat Bapak Ibu Saudara? Mari kita semua kembali duduk. Ya, kita boleh ambil nafas sejenak Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua boleh mendapat berkat dari firman pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Kita akan menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Engkau melemparkan semua dosaku. Tuhan gak mengingat lagi Bapak Ibu Saudara segala kesalahan kita. Begitu baik, begitu besar kasih Tuhan. Sehitam apapun dosa kita, tangannya selalu terbuka bagi kita. Dekapannya selalu hangat untuk memeluk kita semua Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mau menyembah Tuhan, kembalikan luapan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, tak kau pandang
tak pernah memandang hina hati kami Tuhan. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita ulang kembali pujian ini. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sangat jauh ke dalam tubi laut, jauh ke dalam tubi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari ucapkan berkat itu. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Muliakan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau pandang hina hatiku. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ketika kami kesulitan, Tuhan selalu membuka jalan. Kami percaya Tuhan ketika kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus, gereja-Mu yang kudus, kami boleh bersuka cita, melupakan segala hal-hal yang menjadi tantangan dunia. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Tuhan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan segala perkara Tuhan tak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Jalan Tuhan selalu benar dan selalu indah. Kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal, di tengah-tengah kesulitan apapun, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan rumah tangga, Tuhan selalu mengubah dan campur tangan di dalam segalanya sehingga kami boleh menerima kesempurnaan daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu selalu menuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, ada jalan keluar dan Tuhan selalu menopang dengan tangannya sehingga kami boleh hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu akan dibentangkan. Urapi kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya, biarlah seturut dengan kehendak Bapa. Dan kepada jemaat Engkau urapi juga Tuhan, sehingga ketika firman dibentangkan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah turun di tengah-tengah kami semua. Kuasa-Mu tak berkesudahan. Hati kami disucikan, pikiran kami dicelikkan, agar kami mau berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam diri kami, hati kami, pikiran kami, Engkau sucikan dan bersihkan, sehingga tidak menghalangi firman Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, kita buka. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam hanya 3 ayat aja ya. Efesus 5 ayat 15 hingga sampai ayat yang ke-17. Camkan baik-baik, perhatikan baik-baik agar firman ini menuntun di dalam kehidupan kita, yang jelas akan terjadi perubahan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau 3 ayat ini kita gabungkan, judulnya sederhana. Bagaimana kita hidup bijaksana? Itu arahan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk menjadi bijak, tentunya ada satu perubahan yang tidak mudah kita lalui. Harus ada tuntunan, harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada banyak cara-cara yang Tuhan berikan, baik di dalam nabi-nabi sebelumnya, baik yang ada di dalam Alkitab, baik yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ya. Jadi outputnya nanti di akhir pengenalan mengenai firman Tuhan, ketika kita hidup memprioritaskan Tuhan, ketika kita hidup memprioritaskan Tuhan, maka hidup kita berkualitas.
Amin. Itu tujuannya. Jadi kalau saudara bingung ya toh, di dalam suatu keseharian kita kan pasti waktu itu sama. Enggak ada bedanya, ya toh. Anda punya waktu juga sama 24 jam. Saya punya waktu juga sama 24 jam. Sama. Tapi bagaimana kita mengisi waktu itu dengan benar? Yang bisa kita terapkan. Apakah kita menyepelekan hal-hal yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, atau saudara lebih banyak mencari atau mencintai uang sehingga every minute, every day, setiap jam harus menghasilkan uang, atau apapun. Kadang-kadang itu yang menjadi satu hal yang menyulitkan di dalam kehidupan kita. Memang semua kalau dalam satu pekerjaan itu ada ukurannya, ya toh, bahwa kita harus menyelesaikan. Kalau enggak didenda, kalau enggak disanksi, kalau enggak kena hukuman dan seterusnya. Itu termasuk di dalam pemerintah. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Efesus yang pasal kelima, itu adalah mengenai, kita berbicara mengenai jemaat di Efesus ya. Jemaat di Efesus ya. Jadi dalam hal ini jemaat di Efesus itu di tengah-tengah jemaat ada banyak tantangan pada saat itu. Permasalahannya lebih rumit, mirip-mirip seperti pada saat ini ya. Hidup makin susah, hidup makin sulit. Kemudian ada banyak roh-roh jahat yang lebih bekerja juga. Enggak mudah pada saat itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi jemaat yang di Efesus juga punya tantangan besar bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan itu. Satu hal yang kita ingatkan adalah ketika saudara percaya Kristus, ketika saudara sudah terima keselamatan, saudara itu dicap identitinya. Aku adalah anak Allah. Ya, jadi di situ ada jati diri yang melekat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita buka di dalam kitab Efesus 5 di ayat yang ke-8, di situ Tuhan mengatakan setiap orang itu pada dasarnya sebelum mengenal Kristus, kalau kita backstep ke belakang, itu pastinya dia mengalami kegelapan. Dan ketika kita mengenal Kristus, Tuhan mengajarkan terang. Pak Prabowo berapa waktu yang lalu, kalau dulu masyarakat atau buzzer-buzzer sering ngomong bahwa Indonesia gelap. Kemudian dengan selang beberapa waktu Pak Prabowo mengatakan, siapa yang bilang Indonesia gelap? Coba suruh ngadap saya. Ya hitungannya di ekonomi makronya kan tidak mengalami kegelapan. Apalagi Tuhan kita. Siapa yang bilang mengikut Tuhan gelap? Gak ada. Tuhan selalu memberikan terang. Hari ini sekalipun sulit saudara, Tuhan selalu buka jalan. Ya. Kalau sampai pada hari ini orang mengatakan bahwa aku hidup susah, ya susah. Siapa yang bilang gak susah? Perubahan semua yang terjadi. Kalau sampai hari ini ada orang yang bilang ada kesulitan ketika menghadapi sesuatu, iya, ada kesulitan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, dapat dipastikan hidup kita berkemenangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini, apa yang diperintahkan Tuhan? Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Di situ kata kuncinya. Hidup kita adalah sementara ketika kita berada di dunia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hendaknya kita sampai pada pertandingan akhir. Pertandingan iman di situ. Dan iman itu senantiasa dibentuk dan dipelihara dari waktu ke waktu. Gunakanlah waktu dengan baik. Kalau kita belajar mengenai waktu, tentunya saudara masih ingat yang pernah dibentangkan beberapa waktu yang lalu atau diceritakan oleh officer-officer sebelumnya. Nggak tahu lupa atau enggak, saya hanya menggarisbawahi ya. Waktu itu kalau dalam dari bahasa Yunaninya itu ada 3 ya. Kronos itu waktu yang selalu berputar ya, sebentar lagi jam 8 mungkin kita pulang kayak begitu ya. Itu terus berputar. Kemudian kalau koiros itu berarti ada satu kesempatan. Misalnya altar call, saudara di detik berapa saudara akan menerima satu jawab panggilan, jawaban dan lain sebagainya. Itu kesempatan.
Saudara dipanggil untuk melayani, itu kesempatan. Kandidat terakhir ya, makanya duduk di depan ya. Sudah siap? Wah, siap panggilan Tuhan? Nah, seperti Yesaya dia. Ya toh, Yesaya kan ngomong ya toh, ketika Tuhan panggil dia bilang apa? Ya, aku siap. Ya, aku ada di sini. Berjalan, ya. Amin. Nanti sudah pindah itu. Pangkatnya berpindah dia. Haleluya katanya. Tapi ngomong haleluya yang mana ya? Jadi ketika kita menerima waktu itu sebagai suatu panggilan, tentunya kita mengubah, kita lebih mengutamakan Tuhan, kita lebih mencintai Tuhan. Kalau kandidat mungkin lain porsinya, dia ingin menjadi seorang pelayan Tuhan full timer, full heart. Waduh, kalau nggak full heart kamu nggak bakal jadi. Percaya? Kalau cinta tanpa full heart bisa jadi nggak? Oh, enggak katanya ini. Sama ini. Jadi apalagi dengan Tuhan? Kalau saudara mulai dengan mencintai uang nggak jadi, sudah pastilah. 100% itu enggak pakai 1% lah. Kenapa Bu Esther tertawa-tertawa? Kalau cinta tanpa full heart jadi nggak ya? Ya nggak jadilah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, jika kita mengenal Tuhan, jika kita memiliki Tuhan, sudahkah kita memiliki iman? Dan Alkitab mencatat kalau di dalam kelanjutannya, ujilah aku. Sekarang kan modelnya ujilah aku, ya toh? Ya harus diuji memang. Sudahkah kita benar? Sudahkah kita betul? Sudahkah kita berbuat? Kalau saudara hanya sebagai orang Kristen memiliki iman, selalu mengatakan, wis aku doa aja lah. Saya berani katakan, tidak akan bisa dijawab. Doa itu adalah sarana, tetapi Alkitab selalu mengatakan, hendaknya engkau berbuat, berjalan, melangkah. Tidak mungkin. Kalau hanya berdoa saja, Allah kita itu sudah jelas Allah Immanuel, Allah yang berserta kita. Jadi ketika saya selalu mengatakan hari-hari saya juga sulit ya. Siapa yang bilang saya enggak sulit? Saya juga sulit ya. Penjualan turun, gimana caranya? Tapi kalau bermalas-malasan, tidak bergerak, gimana yuk cara cari suspek? Nonsen saya bilang. Ada bergerak, enggak dapat. Coba tanya. Tapi ketika melangkah bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Jadi orang yang kepingin bekerja, ya melangkah. Kalau tidak melakukan lamaran, tidak akan bisa. Pasti gak bisa, 100% itu sudah. Kita mau makan tidak ke pasar. Satu hari saya ke sini ketemu sama Ibu Mayor, Bapak Mayor. Bukan Mayor ini, Mayor yang dulu ya, belanja ke pasar ya. Wah, saya kalau tidak belanja, tidak makan Pak Yupito katanya. Oh iya, saya ngerti lah gitu. Tidak perlu diajarin kalau gitu Pak, tak bilang. Biarpun pendeta ya sama Pak, harus ke pasar. Goncengan, dia pakai jaket. Saya agak pangling waktu itu, saya pas baru masuk dia mau keluar. Baik saya lihat saya. Jadi itu contohnya yang paling gampang, nggak usah bermuluk-muluk. Doa dan bekerja, doa dan melangkah, doa dan berikhtiar dan seterusnya. Jadi kalau saudara ingin diselamatkan, ya berbuat sesuatu. Percaya kepada Tuhan. Mak-mak ini kan biasanya suka ikan, no? Tapi sudah pernah memperhatikan ikan enggak? Pernah ya? Enggak pernah? Jadi ikan yang mati, saya katakan, atau ikan yang mati, itu biasanya ikut yang arus, ya toh, betul loh, kalau sering main-main ikan. Tapi ikan yang melawan arus, di situ dia akan hidup. Contohnya paling gampang kayak begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jadi hidup itu pilihan. Ketika saudara berada di dalam kegelapan, enak saya katakan. Siapa yang bilang gak enak? Enak. Tapi ada satu atau risiko yang luar biasa. Tapi ketika kita hidup dalam terang, ya lebih enak. Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan selalu menggandrungi hati dan pikiran kita. Kita itu dituntun. Hari-hari ini orang pasti susah, tapi orang Kristen, orang yang terang pasti menerima berkat-berkat yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan kan gak pernah janjikan kau semua kaya, enggak lah. Termasuk yang orang kaya pun enggak juga. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus menguji ya, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Itu ujian kita. Gampang? Gampang, ya toh. Hidup berkenan toh. Hidup berkenan kan bisa diaplikasikan dalam segala hal toh. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ya toh, dalam sekolah, dalam pekerjaan, ya toh, berkenan. Jangkauannya panjang, caranya mudah, tapi lakukan. Jadi di dalam kehidupan kita itu tentunya, kalau kita lebih ngomong secara umum gini, kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, lu susah. Kalau saudara membangun rumah tangga punya tujuan. Kalau ingin saudara punya suatu dipercayai dalam satu sektor apa misalnya, harus punya tujuan. Kalau enggak, berjalan mundur atau berjalan di tempat. Susah, iya enggak apa-apa, jalani aja. Ada Tuhan kok. Misalnya sekarang kalau di dalam komunitas, jadikan gereja itu satu komunitas yang kuat. Dan saya kasih tahu, gereja itu adalah awal daripada pemuritan. Jadi kalau di sininya sudah benar, dia mau melakukan pemuritan dimanapun pasti berhasil. 100% itu, tidak usah pakai 99. Gereja itu adalah awal daripada pemuritan. Seperti yang dilakukan the founder kita, William Booth. Jadi sasarannya, dalam proses kerjanya, itu yang kita harus hargai. Tidak mungkin kita mau hasil tapi tidak mau bekerja. Tidak mungkin kita mau angka tapi hanya di kotak-kotik, ya toh? Tidak mungkin itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjalani identitas kita sebagai kekristenan kita. Ini yang agak gampang-gampang susah, ya toh? Karena kita selalu diberikan pilihan. Kita mau menjadi orang bebal atau kita menjadi orang yang bijak. Kan pilihannya itu aja, kiri, kanan. Ketika kita menjadi orang bebal, kemauan kita yang lebih diperkuat. Dunianya yang lebih kuat. Tetapi ketika kita menjadi orang bijak, Tuhan kita yang dinomorsatukan, baru yang runtut lainnya. Dan hasil akhirnya adalah kita menerima yang bisa dirasakan adalah ketenangan, kedamaian, kesuksesan, dan seterusnya. Itu. Saya ngalami ya. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak mungkin bisa cerita begini ya. Di waktu krisis pun saya mengalami ya. Pada titik terendah sekalipun, ketika kita berseru kepada Tuhan, ada jawaban. Amin. Dan itu berlaku bagi semua saudara. Orang bebal itu pastinya adalah tidak mengenal di ajaran Alkitab. Tapi orang bijak mengenal ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan diri kita lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Lebih mengenal akan iman kita masing-masing dan menguji. Itu yang paling sulit. Tidak ada rumus yang benar. Jadi orang itu mestinya jangan dilihat faktanya saja ya. Kalau fakta itu kan hanya melihatnya di Allah yang kita sembah, kemudian firman, itu fakta, ya toh. Tetapi itu yang harus diisi terus dari waktu ke waktu, ya toh. Kemudian timbul iman kan setelah itu. Kalau iman berarti kepercayaan kita semakin bertambah, lebih berserah diri, lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan.
dan lebih mencintai Tuhan, tidak mencintai manusia. Dan biasanya ada selintutannya sedikit, itu keperasaan. Gak tahu kalau anak muda itu ngomongnya apa itu ya, baperan ya, betul. Perasaan saya sakit gitu. Tertawa-tawa, ya toh? Kemudian perasaan itu adalah gimana ya? Kita ini benar enggak gitu loh? Atau ini kita sudah hidup dalam terang enggak? Atau kita masih hidup di dalam kegelapan? Yang tahu adalah diri saudara-saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Jangan dengan perasaan. Lihatlah fakta dan iman. Ya. Karena dengan fakta dan iman itu saudara mengaca, menguji benar. Kalau dengan perasaan saudara beliau lagi pasti bisa turun langkah lagi. Perasaan yang terus jalan. Jadi kalau saudara mengikut Kristus jangan dengan perasaan. Pakai fakta dan iman. Hendaknya kita konsisten dalam hal itu. Fakta dan iman. Sulit ya? Enggak, bilang ya. Dengar aja. Hari ini ketika Tuhan berbicara, saudara saut jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang saudara harus ingat, ketika saudara percaya akan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, saudara memiliki peluang-peluang baru. Kok bisa ya? Kan gitu biasanya toh? Ya ini bedanya kalau pendeta bukan pendeta ya. Kalau bukan pendeta kan lebih applicable dalam melaksanakan apapun ya toh. Bisa saya katakan. Ada peluang. Karena ada tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Jadi cara bacanya itu harus satu keseluruhan ya, jangan bilang wah nanti ini jangan ya. Nah, di dalam firman Tuhan tentunya ada satu persekutuan. Ketika kita beribadah pada pagi hari ini, saudara akan dikuatkan. Saudara orang ketika datang ke gereja itu ada bermacam-macam cara ya. Ada yang datang dengan penuh ucapan syukur, ada yang datang dengan berbeban berat, ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang sedang mencari solusi atau jalan keluar ketika belum bekerja dan lain sebagainya. Dan dalam detik keberapa, disitulah iman saudara berserta dengan Roh Kudus akan bekerja. Saya ngalami itu, ya, pada beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi jangan dikira bahwa gereja itu bukan tempat yang sakral, tempat yang suci, tempat yang harus kita hargai, karena di sini adalah pertemuan persekutuan adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Biarkan dia orang berdosa datang, tidak apa-apa. Kan kita harus mengerti pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Jadi ketika kita berada di dalam gereja, jangan tolak-tolak sini sana. Kita fokus saja. Karena kehidupan kita akan diubahkan. Yang paling berat ketika saudara menghadapi masalah. Yang paling berat ketika saudara menghadapi suatu problem dalam rumah tangga. Yang paling berat juga di dalam ekonomi, sakit penyakit, semuanya berat. Tapi ketika ada tuntunan Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja, pertemuan kita ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang suci. Ketika ada yang susah, jangan disyukurin ya. Itu perhatikan ya, masing-masing sektor. Ketika ada yang sedang galau, beri semangat ya. Itu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi kebanyakan tidak mungkin. Bantu kalau semuanya bisa. Tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini ada salah satu meninggal, dia butuh uang, sudah kasih. Yang penting kan harus dikubur.
kita harus saling mengerti dengan benar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan atas apa ya istilahnya untuk apa itu kalau Seven David Kopi itu ketenaran, enggak perlu itu. Enggak perlu itu. Yang perlu kita itu benar di hadapan Tuhan. Hidup bijak dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau ada satu jiwa yang mundur, itu berharga di mata Tuhan. Dan itu tugas daripada masing-masing bagian daripada sektor atau pendeta sekalipun. Kalau berapa minggu yang lalu itu ada satu ibu-ibu, dia datang sore, datang ya toh. Wah, lumayan Ibu Yulia. Ya datang, dia catat namanya, mungkin handphonenya dicatat juga ya toh. Ya harus diinjili, ya tahu. Kan dia lagi cari ke sini, mencari Tuhannya dengan benar. Tuhan itu ada di mana-mana ya. Dan biasanya ketika kita beribadah, ada satu ukuran yang tidak boleh dilupakan. Pertumbuhan rohanimu lebih dahulu. Dan di situ saudara akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini ketika firman dibentangkan, lakukan hal-hal yang Tuhan minta dengan segenap hati. Percayalah bahwa permasalahan itu akan berlalu. Jangan seperti hari-hari ini yang kita lihat kalau di TV, apa ya? Ada orang meninggal dari lantai 7, itu menyudahi itu. Stupid saya bilang itu. Ya toh? Kemudian apa? Kemarin dulu kalau tidak salah saya baca-baca lagi ada orang yang apa ya itu? Apa ya yang sampai dengan ada angkatan itu sampai dibawa itu sampai sekarang belum tahu itu. Jadi kadang-kadang kita lebih baik hidup berserah pada Tuhan. Kita nggak tahu hari apa ya, apa yang akan terjadi. Tapi yang Tuhan titipkan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya untuk altar call saya serahkan kepada Bapak Mayor. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kebenaran firman Tuhan telah dibentangkan. Benarkah hikmat Allah, kebijakan ada dalam kehidupan kita? Saya yakin wibawa Allah ada di dalam setiap umat percaya. Allah sedang menilik dalam hati dan pikiran kita pada saat ini, sebagaimana Mazmur 139, sehingga kita takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa tanpa iman itu sia-sia. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, jangan kita hanya berdoa, tetapi praktekkan ke dalam kehidupan yang nyata. Mazmur 139 yang mengatakan ayat 1 sampai 4, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengenal kita, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan akan menilik, Tuhan akan campur tangan. Kesempatan yang indah untuk kita mengungkapkan kepada Allah yang hidup yang kita sembah dalam Kristus. Datanglah kepada Dia. Bagi yang letih lesu dan beban berat, di bangku anugerah, di meja kesucian, untuk Tuhan menguduskan kita, melayakkan kita. Kita menyanyi haleluya 12 kali. Dan dalam suasana doa, untuk kita mengucap syukur kepada Allah, dan apapun pergumulan kita letakkan di kaki Kristus. Sehingga Dia yang melawat dalam setiap aspek kehidupan kita.
Dan Tuhan sedang melawat dalam hidup kita. Tuhan tahu persis beban yang ada dalam hidup saudara. Datanglah berlutut di hadirat Tuhan dan berseru, Engkau baik Tuhan, Engkau peduli, Engkau berkarya dalam hidup. Tuhan ingin menjamah hati kita. Tuhan ingin pribadi lepas pribadi kita sebagai orang Kristen, iman kita semakin disempurnakan. Tuhan ingin mujizat itu nyata dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan beri. Semon Singer mengalunkan pujian haleluya 12 kali. Masih ada kesempatan bagi kita untuk datang ke bangku anugerah, meja kesucian, atau saudara berlutut di tempat duduk masing-masing, atau berdiri. Kami akan mendoakan. Tuhan tahu persis isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan dalam setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan segala penyakit yang ada. Ingat, Dia adalah tabib yang ajaib. Dia selalu menawarkan bagi yang letih lusuh dan beban berat, datang kepada Yesus. Dia akan menjamah saudara dan saya. Dia akan menguatkan iman saudara dan saya. Sehingga iman kita semakin diteguhkan, tidak goyah. Meskipun masalah yang berat sekalipun. Karena kemenangan ada di dalam tangan Yesus Kristus. Kemenangan ada dalam orang percaya. Saudara yang saya kasihi, bukalah hati dan pikiran. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan oleh kehidupan ini. Dengan segala kerendahan hati. Bapa, Engkau Allah baik dan Engkau Allah yang cakap. Engkau Allah yang peduli. Firman Tuhan mengatakan Engkau menyelidiki kami. Engkau mengenal segala persoalan ujian dalam hidup. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melawat hidup kami. Bagi yang beban berat, Engkau memberikan jalan keluar sehingga memperoleh kelegaan. Dalam setiap ujian dalam kehidupan ini, bahkan cobaan, karena kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang dan menyertai kami. Bahkan Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami juga berdoa bagi anak kami kekasih Brian. Engkau mengenal perjuangan hidup. Engkau saja yang menjamah, Engkau saja yang campur tangan. Karena dalam iman kepada Yesus ada mujizat. Bahkan jemaat yang sakit, seluruh jemaat yang sudah lanjut usia, berjalan pun sulit, tapi mereka rindu untuk memuliakan Tuhan dalam rumah Tuhan. Engkau menilik dan Engkau menopang, Engkau campur tangan, berikan kebahagiaan dan sukacita. Karena Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah yang cakap. Bagi saudara-saudara kami yang datang ke bangku anugerah, Engkau menilik dan memberkati. Engkau campur tangan, karena tangan-Mu yang penuh kuasa yang merangkul kami, yang menopang kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, sehingga panggilan kami semakin disempurnakan. Kami yakin wibawa Allah ada dalam hidup kami, sehingga pada waktu kami beriman dan menyatakan akan kebenaran firman Tuhan, bahkan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar, kuasa Allah ada. Karena wibawa Allah ada dalam hidup setiap orang yang percaya. Bagi hamba-Mu,
Bapak Yupito sesama Koro telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang mendidik dan memberkati. Engkau campur tangan. Engkau telah memakai dengan begitu luar biasa. Dan engkau saja yang akan menyempurnakan hari lepas hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan seluruh jajaran obses tempat engkau memberkati. Suatu kebersamaan yang indah. Engkau ikat dengan tali kasih yang sempurna. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu yang indah ini. Engkau telah berkarya sedemikian rupa. Mampukan kami selalu merendahkan diri di hadirat Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ini doa kami berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita boleh mempersiapkan persembahan mingguan kita. Dimohon untuk kesediaan untuk petugas kolekte. Sembari kita akan diiringi dengan pujian dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 107 mengatakan bahwa jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni. Jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Ayatnya yang kedua, kalau kami yang tak sempurna dapat dikasih yang benar kepada yang tak selalu ramah dan masih menolong apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni Bapa di surga mengampuni dosa kami. Ayatnya yang ketiga, jikalau kami dengan rela menolong sesama kami, juga mengampuni mereka yang menolak kasih kami, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Mayor. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan membacakan pokok doa kita. Yang pertama, jemaat-jemaat yang ada di luar kota, keluarga Bapak Tobias,
Dr. Elda, Saudari Desi, Dana, Edwin, Edgar, Renaldi, Joan Floreno, Bella, Stephen Theophilus, Bapak Robert, Bapak Erwin, Bapak Ucok, Ibu Elsie dan Bapak Jeffrey. Dan untuk jemaat-jemaat yang sakit atau orang tua kita yang sudah lanjut usia, anak kekasih Brian, Cilani, Bapak Erwin dalam pemulihan setelah menjalani operasi pengangkatan pen, kemudian Ibu Santosa, Ibu Sindong, Bapak Simon, Jerry Setiabudi, Bapak dan Ibu Suryono, Bapak Christian dan Ibu Ika yang ada di rumah sakit Ubaya yang sedang dirawat karena mengalami kecelakaan. Kita terus dukung di dalam doa bagi mereka, dan juga kita berdoa bagi Bapak Ong, Ibu Sonya, bahkan menjadi pokok doa kita secara pribadi di rumah kita, ataupun kami mengundang saudara-saudara yang kekasih jikalau ingin berdoa di gereja, kami siap untuk melayani, boleh datang kapan saja jikalau saudara ingin datang untuk berdoa di gereja ini, baik melalui bangku anugerah maupun meja kesucian. Lalu kita juga berdoa dan bersyukur untuk tanggal 27 Juli, Tuhan akan menambahkan satu usia bagi Ibu Sriatun Sarbani. Lalu tanggal 27 Juli, Ibu Liliana Wati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, secara khusus juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa, kasih perhatian, dan ucapan. Kemarin Tuhan tambahkan satu usia buat saya. Tahun ini saya ada di Korop 2 Surabaya. Tahun depan suatu misteri bagi kita. Ya, Tuhan senantiasa mengatur yang terbaik, saya percaya. Karena sebagai ofisir bala keselamatan, kapanpun kami dibutuhkan harus mutasi, ya mutasi. Ya, tetapi saya bersyukur karena ucapan-ucapan itu, kasih perhatian, baik semua yang dikirimkan kepada kami merupakan dukungan dan kasih sayang dari seluruh jemaat-jemaat yang ada di Korops 2 Surabaya. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan itu, tetapi satu hal yang kami yakini, kami terus mendukung saudara agar Tuhan melimpahkan berkat, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayanan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh hati kami menaikkan puji syukur kepadamu Bapa di surga. Karena saat ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan bersama betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Walaupun tantangan, pencobaan, permasalahan, sakit, penyakit silih berganti dalam hidup kami, tetapi terbukti hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Terimalah ucapan syukur kami. Bahkan kami mengembalikan lewat persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk terus meningkatkan pelayanan Tuhan di Korops 2 yang kami cintai ini. Berkati semua yang mengelola keuangan ini. Beri kami hikmat dan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kembalikan berkat-Mu kepada setiap jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan ini. Lewat pekerjaan, keluarga, pendidikan, bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami percaya
Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan pertolongan-Mu akan diberikan tepat pada waktunya. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di luar kota dan masih ada di luar kota saat ini yang telah kami sebutkan nama mereka. Bahkan jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini sedang dalam pemulihan ataupun yang masih mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Bapa di surga, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan itu menjadi keyakinan dan pernyataan iman kami bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan sukacita dan selalu Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Demikian kami juga terus berdoa bagi Ibu Sriatun Sarbani yang tanggal 26 Juli Tuhan akan tambahkan satu usianya. Bahkan Ibu Liliana Wati pada tanggal 27. Terima kasih Bapa di surga, kami meyakini dengan bertambahnya usia, Tuhan tetap memberikan panjang umur, kekuatan, kesehatan, dan berkat di dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami berterima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah memimpin acara ibadah kesucian ini. Engkau telah memakai bagi WL Bapak Henry, bahkan tim musik singer, penyampaian firman Tuhan oleh SMK Bapak Yupito, operator multimedia dan semua Bapa di surga sudah Engkau berkati. Dan kami juga merasakan bagaimana berkat Tuhan Engkau alirkan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syafaat kami. Engkau dengar dan sempurnakan, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita dengar pengumuman. Terima kasih kepada Pak Hendri ya, Pak Hendri ya. Saya panggil Bapak aja nih. Betul ya, Helen? Oh betul, kalau nggak salah nggak apa-apa ya. Supaya jadi terbiasaan, tak panggil saudara nanti bingung dia ya. Pak Hendri dan semua yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah dikerjakan sudah menjadi berkat bagi kita semua ya. Kemudian sebentar ada Wasda ya dan PKP, betul ya? Oh ya, di ruang mana? Bawah atau atas? Oh atas ya. Soalnya kalau ngomongnya serius nanti gak datang. Nanti kalau yang nggak serius-serius gini lebih banyak datang ya. Kemudian kandidat atas nama gereja, opsir setempat dan jemaat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya di dalam penugasan atau praktek di tempat ini. Kurang lebih berapa bulan kandidat? 5 bulan. 5 bulan dia dapat 2 opsir pemimpin, ya toh? Luar biasa. Apa yang kamu pelajari? Tentunya karakter kan? Beda pasti, kalau ngomong sama salah itu nanti, nggak lulus kamu nanti. Ya, kamu yang menjalani, kamu sudah tahulah kurang lebih ya toh. Tapi responi panggilan Tuhan bahwa ketika saudara melayani, berani menyerahkan hidupmu, hatimu untuk pelayanan dalam misi Kristus. Saya sangat berharap bahwa kandidat ketika masuk ke Pusdiklat sudah banyak perubahan. Dan biasanya yang praktek-praktek di sini itu lumayan ya. Jadi
mendapat suara-suara yang positif. Pesan saya, jaga nama baik gereja Korps 2 Surabaya, jaga nama baik obser pemimpinnya masing-masing ya. Kemudian jaga nama baik semua jemaat ya, bahwa kita bergereja harus dengan benar ya, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kemudian apa lagi ya? Sebentar ada ibadah sekolah minggu, sore ibadah tebusan. Ya. Kemudian kemarin Ibu Mayor ini ulang tahun ya. Tapi karena masih banyak yang belum tahu, jadi ya biasa-biasa kan ya. Biasa-biasa Ibu ya. Tapi sudah makan. Oh luar biasa katanya. Baik, saya undang kepada Ibu Mayor Selamat ya. Ibu Mayor Selamat bantu doa ya. Kepada Ibu Gembala kita ya. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Pak Idri. Ini generasi muda. Ayo sini. Bertambah-tambah mulia panjang umurnya. Setelah itu Ibu Mayor Selamat untuk mendukung dalam doa khususnya bagi Ibu Gembala di tempat ini. Bertambah-tambah mulia, bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless you. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hurra. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di akhir ibadah ini kami boleh menyerahkan Nyonya Mayor Pani di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun dalam usianya. Terima kasih perjalanan hidupnya di sepanjang tahun yang sudah ia lalui. Tuhan senantiasa memelihara, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan di dalam pelayanannya, baik sebagai komandan divisi, pimpinan Pusdiklat, dan saat ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Surabaya ini. Tuhan Engkau lengkapi, pakai Nyonya Mayor untuk mendampingi Bapak Mayor di dalam pelayanannya di Korps Surabaya 2 ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya di tahun yang baru ini. Tahun yang penuh berkat rahmat Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan Tuhan dibagi kedua putra-putrinya yang ada di Jakarta. Tuhan akan berkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan, penyertaan Tuhan dinyatakan atasnya. Kini kami serahkan juga bagi Bapak Mayor yang mendampingi Ibu, supaya ia juga tetap memiliki hikmat, bijaksanaan dari Tuhan, bergandengan tangan satu sama lain untuk memajukan pelayanan Tuhan yang ada di Korps 2 ini. Tuhan Yesus, kami serahkan Nyonya Mayor di dalam tangan Tuhan, biarlah mulai kemarin dan hari ini dan selanjutnya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dinyatakan dalam sepanjang perjalanan hidupnya yang tahun yang baru ini. Tahun yang penuh rahasia, tahun yang penuh rahmat yang dari Tuhan. Allah melimpahkan berkat-Mu, Allah melimpahkan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam hidupnya. Saat ini kami juga berdoa khususnya bagi kandidat yang akan mengadakan perjalanan ke Pusdiklat, kiranya awal dalam ia boleh mengikuti pendidikan di sana,
Tuhan akan mendahului dengan kuasa-Mu, melengkapi, berikan hikmat, akal budi, kemampuan, roh dengar-dengaran, dan patuh menjalani masa-masa pendidikan selama ada di Pusdiklat. Kami bersatu hati seluruh jemaat mendukung dalam doa. Semoga Tuhan berkati kandidat dan juga memberkati Nyonya Mayor. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Saya mohon ke kandidat untuk datang ke depan. Saudara yang saya kasihi, Pusdiklat itu tidak mudah. Saya mohon sarsan bendera, karena ini perjuangan yang tidak mudah. Pembentukan karakter. Ya. Kalau ada pelanggaran SP1, SP2, ya, saya ngomong apa adanya. SP3, ulangkan. Ya, suatu perjuangan yang tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya 2-3 orang dan seluruh jemaat berdoa untuk kandidat Stephen, tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai 10 tahun ke depan bisa balik ke sini juga. Nggak ada yang mustahil, ya. Karena rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Karena saya juga, di mana saya kandidat, saya kadet, saya bertugas di situ juga. Ya, itulah balai keselamatan. Kita tidak tahu kapan dan di mana akan ditempatkan. Tapi kembali lagi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu membentuk setiap langkah kehidupan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang penting, merendahkan diri dan mengucap syukur, harap kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan. Dan mari kita juga mendoakan secara khusus untuk kandidat, ya. Dan kita akan masuk pada doa berkat. Mari saya mohon kembali lagi untuk berdiri. Silakan berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang peduli dan cakap. Engkau telah berkarya dalam ibadah kesucian pada hari ini. Begitu luar biasa lawatan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami menyerahkan kandidat Stephen yang akan masuk di Pusdiklat. Engkau campur tangan dalam kehidupannya dan panggilannya. Tidak mudah. Hidup di asrama dan dibentuk karakternya. Bahkan untuk disiapkan menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki hati seorang hamba. Engkau yang berkarya dan Engkau yang campur tangan. Berkati dalam kehidupannya. Panggilannya. Engkau mengenal pergumulan dalam pribadinya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus campur tangan dalam hidup. Sehingga hari semakin hari panggilannya. Engkau yang menyempurnakan. Dan dia dapat menjadi berkat bagi para kadet. Menjadi berkat bagi para ofisir staf. Bagi pemimpin. Sehingga kehidupannya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Lindungilah dia. Kadet Stephen dan rombongan yang akan berangkat tanggal 25 ke Jakarta. Engkau saja yang mempersiapkan dan Engkau saja yang menyertainya. Sehingga semua berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Dan jalanilah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan terimalah berkat Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaan di antara saudara. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati dan menyertai.
saudara dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu. Selamat siang.